Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Gak tahu kenapa kalau menu bebek-bebekan pasti itu gak ada bosennya. Jadi hari ini aku mau bikin bebek bumbu hitam khas Madura. Ini tanpa kelapa goreng dan tanpa kluwek. Jadi ini murni dari bumbu rempah-rempahnya ya. Bikinnya itu gampil banget rasanya, apalagi aduhai, bikin nambah nasi dan rikuk terus masakan ini. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja memasak. Nah di sini aku pakai bebek yang ukuran satu ekornya tuh 1 kilogram ya beratnya teman-teman. Nah ini aku mau potong-potong dulu. Potong-potongnya sesuaikan selera aja. Ini bisa potong 10, potong 4, potong 6, atau potong 8 ya. Ini aku mau potong 8 aja. Jadi mau kecil-kecil, mau besar-besar, disesuaikan selera aja. Ini pertama-tama aku mau presto ya, biar bebeknya itu super empuk. Nah ini setelah aku potong 8, supaya mengurangi amisnya, aku perasin dengan 1 buah air jeruk nipis. Nah supaya menghilangkan kotoran dan lemak-lemak yang di awal ini ya teman-teman, yang masih kotor ini. Jadi aku mau blensing dulu bebeknya. Jadi ini aku rebus air sampai mendidih. Terus aku masukkan bebeknya. Jadi ini di blensing ya teman-teman. Jadi dimasak dengan air mendidih secara cepat. Jadi ini nggak usah lama-lama. Ini nggak nyampe 2 menit. Ini tunggu mendidih. Ini langsung angkat, disaring, dan airnya ini dibuang ya. Nah ini supaya amis-amis dan darah yang kotor-kotor di awal ini terbuang ya teman-teman. Nah jadi aku mau ambil kaldu yang bersihnya aja. Nah ini dibuang. Nah terus kita lanjut presto ya. Ini aku menggunakan panci Presto New Viva 22 cm, kapasitas 6 liter, super cepat, dilengkapi gagang yang ergonomis, mudah dibuka dan ditutup, menggunakan ring karet, dan yang paling penting nyaman dan aman digunakan. Nah ini ayam yang sudah di blensing tadi, ini aku masukkan ke presto. Kalau nggak punya presto ya boleh direbus seperti biasa aja teman-teman sampai empuk, cuman pasti waktunya lebih lama ya. Nah tambahkan air, ini nggak usah sampai penuh, cukup sampai setengah aja. Terus tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas yang sudah digeprek. Ini banyak-banyak aja biar wangi ya teman-teman. Nah ini kemudian di presto sebentar aja, kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah ini setelah 15 menit. Jadi ini prestonya nggak usah lama-lama karena nanti kita akan masak lagi. Nah ini supaya cepat aku sungkit aja pakai garpu. Nah kalau waktu kalian memasak itu banyak ya boleh ditinggal sampai dingin sendiri ya teman-teman. Nah ini ketika sudah dingin, nah ini bebek yang sudah di presto tadi. Ini wangi banget. Nah ini langsung angkat aja. Jadi aku pisahkan bebek sama air kaldunya. Ini air kaldunya jangan dibuang ya teman-teman, bisa untuk masakan lain. Nah ini dia bebeknya yang sudah di presto. Kumpulkan juga serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruknya. Terus kita lanjut untuk membuat bumbu halusnya. Nah di sini untuk bumbu halusnya aku sudah siapkan 10 siung bawang merah. Ini ada 10 siung bawang putih, 5 cm kunyit, dan 5 cm jahe. Terus 5 butir kemiri yang sudah aku bakar. Nah dan ini ada 1 bonggol atau apa ya ini namanya, pokoknya satu begini, 1 buah lengkuas. Ini kurang lebih sekitar 100 gram ya teman-teman. Kalau bisa cari yang agak muda biar gampang menghaluskannya. Nah kemudian lanjut, ini ada 10 buah keriting, 25 buah cabai rawit. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau nggak mau terlalu pedas boleh pakai cabai keriting semua. Dan ini ada 5 lembar daun jeruk. Nah ini ada 1 sendok teh merica, dan ini 1 sendok makan ketumbar. Dan ini minyak bagus ya teman-teman, minyaknya harus yang baru. Ini kurang lebih sekitar 400 ml. Memang pakai minyak yang banyak ya teman-teman untuk membuat nasi bebek ini. Dan seasoningnya seperti biasa aku pakai gula, garam, dan kaldu jamur. Nah pertama-tama di sini aku mau haluskan dulu bumbu halusnya. Jadi ini cabai keriting, cabai rawit. Ini aku haluskannya pakai blender aja ya. Ini blender ini aku belinya di toko oren. Ini murah banget, di bawah 100 ribuan. Ini aku pakainya sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang masih awet banget. Untuk link pembeliannya aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Dan lanjut ke bumbunya. Ini masukkan juga 5 lembar daun jeruk, buang tulang tengahnya. Masukkan cabai rawit, ketumbar, merica. Lengkuasnya dipotong-potong dulu. Masukkan juga bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri. Dan tambahkan juga secukupnya air untuk memperlancar blendernya. Ini aku sampai kelupaan masukkan airnya. Nah ini di blender sampai bumbunya itu halus ya teman-teman.
Nah, sampai halus seperti ini. Ini memang bumbunya itu banyak banget ya teman-teman. Nah, ini langsung aja dimasak. Ini dimasak sampai airnya susut dulu ya. Nah, kemudian kalau sudah airnya menyusut, masukkan 400 ml minyak. Minyaknya kalau bisa pakai yang bermerek yang bagus ya teman-teman, supaya nggak nyangkut di tenggorokan, karena memang nasi bebek ini memakai minyak yang banyak ya. Nah, kemudian kalau sudah minyak masuk, masukin aja ini bebek yang sudah dipresto tadi. Nah, ini masukkan beserta daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuasnya ya, biar tambah wangi. Nah, ini kemudian dimasak dengan api sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk sesekali ya, biar nggak gosong. Ini sampai warna bebeknya menghitam dan bumbunya itu juga ikut menghitam ya teman-teman. Tapi menghitam bukan menghitam gosong ya, tapi menghitam karena bumbunya itu kering ya. Nah, ini karena wajannya kekecilan, aku kurang leluasa mengaduknya, jadi aku pindahkan ke wajan yang lebih besar. Nah, kalau besar begini kan jadi enak masaknya, nih gampang, nggak perlu takut tumpah. Nah, kemudian ini supaya bebeknya terendam, supaya mateng ya, sampai ke dalam-dalam, bumbunya merasuk. Ini aku tambahkan sekitar 200 ml air kaldu yang bekas prestoan tadi. Nah, ini dimasak terus sampai bumbunya itu kering dan menghitam ya teman-teman. Sambil sesekali diaduk supaya nggak lengket atau gosong ya. Nah, kemudian supaya nggak kelupaan, ini aku tambahkan 1 sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap atau kaldu jamur, dan 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini masak lagi, ditunggu sampai mateng, sampai menghitam. Dan jangan lupa diaduk sesekali supaya nggak lengket di bawahnya dan tidak gosong ya teman-teman. Nah, ini terlihat bumbunya sudah mulai kering karena minyaknya sudah mulai naik ke atas ya teman-teman. Nah, ini menandakan bentar lagi akan matang. Nah, sampai sini ini bisa dites-tes rasa, jadi kalau ada yang kurang-kurang seasoningnya boleh ditambahkan lagi. Kalau aku sih ini udah pas ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih sekitar 30 menitan lebih, ini sudah mateng ya, sudah mulai menghitam bumbunya. Nah, ini sambil dibuang serai, daun salam, dan daun jeruknya yang sudah mengering. Ini sedap banget teman-teman. Nah, ini menghitamnya bukan menghitam gosong ya. Ini menghitam karena bumbu rempah-rempahnya itu mengering. Jadi dia nggak perlu pakai kelapa goreng atau pakai kluwek. Jadi ini murni bumbu rempah-rempahnya ya teman-teman. Nah, kemudian ini matikan dulu kompornya, tunggu sampai tenang, sampai bumbunya itu mengendap ke bawah. Nah, ini lama-lama akan menghitam ya, makin didiamkan, makin dingin ini akan makin menghitam. Nah, karena menurut aku ini berminyak banget ya teman-teman, jadi ini aku mau sisihkan dulu minyaknya. Nah, jadi didiamkan seperti ini sampai bumbu rempahnya itu turun ke bawah ya, mengendap ke bawah. Ya udah deh, tinggal diambil aja minyak yang menggenang di atas ini. Nah, jadi bebeknya itu nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Nah, aku dapat minyaknya sebanyak ini, lumayan kan, banyak. Itu bisa dibuat untuk sambal ya teman-teman. Nah, ini dia bebeknya. Nah, jadi nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Nah, lanjut kita buat sambelnya. Nah, ini biasa disajikan pakai sambal korek aja udah enak. Tapi kali ini aku mau bikin sambal bawang. Jadi di sini 100 gram bawang merah, aku tambahkan 1 sendok teh terasi. Nah, ini aku chopper dulu sampai halus. Nah, kemudian aku tambahkan 150 gram cabai rawit. Kalau nggak mau terlalu pedas boleh diganti dengan cabai keriting. Nah, ini dichopper aja sebentar ya teman-teman. Jadi choppernya nggak usah terlalu halus. Nah, sampai begini, kalau sudah ini tinggal dimasak aja. Jadi ini aku panaskan minyak. Jadi ini minyaknya kurang lebih 1 cangkir. Nah, ini aku pakai minyak bekas bebek tadi ya teman-teman, supaya nggak ada yang terbuang. Kemudian kalau sudah panas banget, ini tinggal dimasukin aja blenderan bawang dan cabenya. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap. Kalau suka sambal yang agak manis ini boleh tambahkan gula. Tapi kalau aku enggak ya, jadi ini gulanya aku skip. Nah, ini dimasak sebentar sampai terlihat bawangnya sama cabenya agak sedikit kering, sampai minyaknya naik ke atas ya teman-teman. Nah, ini berarti udah matang. Ya udah deh, ini sudah siap untuk disajikan. Ini disajikannya pakai nasi anget, lalapan, sambal, dan bebeknya. Aduh, ini enak banget. Jangan lupa disiramin pakai bumbu hitamnya juga. Ini jadi bumbu hitamnya ini juga sudah pedas ya teman-teman. Jadi walaupun kalian nggak pakai sambal, ini juga sudah enak banget. Ditambah garnish asal Indonesia, kemangi. Wah, ini enak banget. Nah, ini udah siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia nasi bebek bumbu hitam khas Madura yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku.
Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Bebek ini disajikan pakai nasi anget, dijamin pasti nambah nasi. Aduh, ini aroma rempah-rempahnya tercium kuat banget. Dan bebeknya itu super empuk banget nih, kalian bisa lihat. Gampang banget untuk dipoteknya. Nih tulangnya lepas sendiri. Aduh, ini enak banget teman-teman. Kalian yang pecinta bebek, ini wajib dicoba ya teman-teman. Dimakan, dicocolin di sambal, diuek-uek di nasi. Aduh, ini enak banget. Ini aku akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya itu gurih, empuk, dan bumbunya itu meresap sampai ke dalam. Nih kalian bisa lihat tekstur bebeknya itu lembut banget. Ditambah dengan rasa rempah-rempahnya itu yang medok banget. Ini perpaduannya pas banget sih. Nah, karena aku mau menikmati makan siangku, jadi aku sudahi dulu videoku kali ini. Dan sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.